Oke, kali ini saya mau memberikan video tutorial cara memperbaiki power mobil ya. Jadi ini posisi udah tak bongkar. Untuk merek ini bagian platnya ya, dan juga pendingin. Sini ada beberapa mika, tak amankan dulu. Kalau dibalik, waduh. Oke, ini untuk mereknya. Apa ini? Atlantis Power Atlantis cuy. Tulisannya DC 300 ya. Oke, kita amankan mikanya lagi karena ini sebagai isolatornya ya. Harus tetap ada mika. Oke. Jadi untuk dalamannya seperti ini ya. Dan ini setelah dibuka juga udah diservis, maksudnya udah pernah servis ya. Kalau dilihat di sini, walaupun di PCB tertulis TIP 4142, tapi terpasangnya MOSFET 2955 dan 3055 ini ya. Digedein lah sama tukang servis tadinya. Tapi ya agak nanggung ya, karena nggak sekalian pakai yang Toshiba aja biar jos. Oke, kalau dilihat kita urutkan dari bagian inverternya aja ya. Inverternya dulu, maksudnya berarti inverter bagian ini kan input DC dari aki masuk blok sini, bagian ini ya. Ini bagian MOSFET pakai IRFZ44. Lalu di sini dioda murnya. Jadi masalahnya dia nggak nyala sama sekali pertamanya ya. Jadi udah bisa dipastikan bagian SMPS nya error atau soak atau mati. Jadi yang perlu dicek ini jalur di sini, dicolokkan adaptor atau apapun, terus diukur di PCB nya ini di elko masuk apa enggak ya. Kalau masuk berarti konektor aman, dan di sini di kasus saya masuk aman. Lalu cek skringnya aman apa enggak. Kalau strumnya putus atau ini dites nggak nyambung, berarti harus ganti skring. Kalau normal berarti cuma ganti skring aja udah normal lagi. Tapi kalau diganti masih putus lagi, berarti ada yang rusak lainnya. Oke, kita lanjutkan kalau masih mati ya. Jadi di sini terlihat banyak jumperan atau jalur yang terkelupas ya, mungkin karena finalnya short, MOSFET-nya short, jalurnya kebakar. Dan ini udah dilumuri tenol sama kabel. Ini dites nyambung sih, jadi aman walaupun seperti ini juga. Oke, untuk langkah selanjutnya kalau udah sampai skring putus, dicek MOSFET-nya ini. Dicek tanpa melepas ini juga bisa. Jadi pakai tester di mode dioda atau mode buzzer. Kalau kaki 1 2 3 antar kakinya nempel semua dan bunyi semua, berarti MOSFET-nya short atau mati. Diganti aja. Kalau udah diganti biasanya nyala aman. Oke, di sini juga kalau MOSFET-nya aman nggak mati, berarti yang rusak berikutnya dari rangkaian MOSFET. Di sini MOSFET menuju ke ini lilitan. Nah, ini lilitan ya. Dari lilitan menuju ke dioda. Nah, di sini diodanya yang agak error. Di sini setelah dites agak error, terus dites di luar ya. Dites di luar aman. Lalu dipasang lagi dan disolder ulang. Ini seperti yang saya lakukan, disolder ulang seperti ini, dia biar lebih kenceng ya, lebih nempel sama kakinya, dan selesai. Jadi setelah disolder ulang, tadi udah tak nyalakan pakai ini ada bekas solderan ya, nggak saya lewat pinnya ini. Setelah saya colokkan ke adaptor, dia nyala.
dengan tanda lampu merah. Ini lampu merah itu lampu buat power PWR ya, ini kelihatan, ini dia. Jadi kalau yang merah malah di lampu power, hijau malah lampu proteknya. Nah ini ya, lampu powernya nyala, berarti aman, udah normal, di suara juga udah keluar. Jadi tanpa mengganti IC inverternya ya. Ini tadi tak cek strumnya dia ada di 19 volt DC CT, jadi main plus 40 volt, hampir 40 lah ya, 19, sekian tadi. Oke, jadi untuk tutorialnya begitu saja ya. Jadi yang perlu diurutkan kalau mati total seperti tadi, dicek bagian dari strumnya ini masuk ke elko enggak, lalu screen, out screen, baru ke MOSFET dan juga dioda. Kalau di kasus saya ini yang mati bagian yang error ya, bukan mati sih, yang error bagian diodanya. Oke, setelah ini tak pasang dulu, lalu kita tes suaranya ya. Oke. Oke, setelah terbaut semua seperti ini, jangan langsung dinyalakan, tapi kita ambil tester dulu. Kita tes kali aja dia konslet, ada yang nempel antara box dengan komponen, bodi komponen ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, kita tes ke box juga. Oh, ini saklarnya kita ganti. Oke, kameranya cari posisi dulu. Nah, di sini kita ke bagian dioda atau continue. Oke, ini ke box sama box ya nyala. Sekarang ke C atau kaki tengah finalnya. Oke, dia menunjukkan 2, tapi aman karena ini kan boxnya jadi ground juga. Oke, aman, yang penting nggak bunyi tit. Di sini dioda aman, di sini. Oh, ini bagian MOSFET emang nyambung, yang penting kaki tengahnya yang nggak nyambung. Ini MOSFET bagian S nya shortnya kan dia ke ground. Oke, ini aman semua. Kalau udah aman baru kita pasangkan sekalian panel depan dan belakang dan baru dites. Oke, ini setelah tak sambung ke aki ya, strom aki. Di sini warna merah itu lampu power atau lampu on nyala, proteknya nggak nyala. Untuk arus standby nya dia ada di 0,7. ini untuk jalur ini ya, jalur power amplinya. Untuk yang atas ini jalur inverter, ini inverter lagi nyala juga. Ini sistem dari panel surya saya ya. Satu hari ini mendung dapat 170 watt 34 ampere. Aha, kita matikan inverternya. Oke, yang atas 0 ya. Ini yang bawah dia jadi 0,5 arus standby nya ini. Oke, sekarang kita coba kasih input ya. Oke, kita kasih cek dulu colokan. Oke, udah masuk.
Lalu HP-nya kita colokkan. Oke, kita buka YouTube. Pakai di YouTube lagu nih. Oke, itu speakernya yang kecil di depan. Gainnya kita naikkan. Ini gainnya masih mentok kiri cuy. Gainnya ini kita putar kanan. Oke, untuk tesnya seperti itu ya. Jadi ini udah normal lagi. Itu speakernya 6 in biasa, jadi suaranya gebrek ya. Oke, sekian lah. Jangan lupa di subscribe, di like juga. Terima kasih.